Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari dari kelas A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang auditing yang berjudul audit plan, audit program, audit procedures, audit teknis, dan risiko audit dan materialistis. Yang pertama adalah audit plan atau perencanaan pemeriksaan. Standar pekerjaan lapangan pertama, pekerja harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Audit plan adalah pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Kemudian disusun segera setelah engagement letter atau surat perikatan yang disetujui oleh klien. Kemudian tujuan audit plan. Yang pertama adalah untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlah besarnya, baik secara individual maupun keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Kemudian selanjutnya pertimbangan auditor dalam perencanaan auditor. Yang pertama, pahami bisnis dan industri klien atau understanding client business. Kemudian yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi klien. Yang ketiga, metode pengolahan informasi akuntansi yang digunakan klien, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Dan yang kelima, pertimbangan awal tingkat materialistis untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian atau adjustment. Yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan tujuan audit, seperti risiko kekeliruan dan pengubahan tujuan audit, ketidakjelasan yang material, atau adanya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang terakhir adalah sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas. Sebagai contoh, laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak atau perjanjian. Adapun proses yang dipertimbangkan dalam perencanaan dan supervisi. Yang pertama, arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan dan laporan audit tahun lalu. Yang kedua, membahas masalah atau yang mempunyai dampak audit dengan staf KAP yang bertanggung jawab atas jasa non-audit. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis yang berdampak terhadap entitas. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. Yang kelima, membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen dewan komisaris atau komite audit. Yang keenam, mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan auditing. Selanjutnya, mengkoordinasikan bantuan dari pegawai perusahaan klien dalam penyiapan data, menentukan luasnya keterlibatan jika ada konsultan, spesialis, dan auditor intern. Kemudian membuat jadwal pekerjaan audit atau time schedule, menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit. Dan yang terakhir, melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan, sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap yang berkaitan. Kemudian materi selanjutnya yaitu audit program. Program audit yang disusun dengan baik seharusnya bisa memberikan manfaat, antara lain memberikan rencana sistematik untuk setiap tahap pekerjaan audit, menjadi dasar penugasan auditor, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit, memungkinkan supervisor atau auditor dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan, membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenai lebih lanjut jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan di waktu yang dibutuhkan. Kemudian mengurangi waktu supervisi, titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan. Dan yang terakhir,
kapan menyiapkan program audit. Adapun pengertian dari audit program adalah daftar prosedur pemeriksaan yang dilakukan atau yang dimaksud untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi semua bagian-bagian pemeriksa. Kegunaan dari audit program adalah memperoleh gambaran menyeluruh atas audit proses yang dilakukan. Pembuktian yang cukup harus diperoleh melalui pengamatan, tanya jawab, dan teknik lainnya sebagai dasar yang layak untuk pemberian pendapat atas ikhtisar keuangan yang diperiksanya. Pemeriksaan atau aktivitas audit harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan tenaga-tenaga pembantu, mereka harus dipimpin dan diawali dengan baik. Pemeriksaan harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa orang yang telah menjalani latihan teknis yang cukup dan memiliki keahlian sebagai akuntan. Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasannya, akuntan harus senantiasa mempertahankan kebebasan tindak dan pendapatnya. Dan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan laporan akuntan wajib menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama. Pengertian audit program adalah prosedur langkah demi langkah yang diterapkan oleh perusahaan audit atau KAP, tergantung pada ruang lingkup auditnya yang harus diikuti oleh akuntan atau auditor dalam melakukan audit. Program audit adalah serangkaian kebijakan dan prosedur untuk menentukan bagaimana evaluasi bisnis atau proses audit harus dilakukan. Audit program pada umumnya melibatkan petunjuk khusus seperti berapa banyak buku harus dikumpulkan dan dievaluasi, serta yang akan mengumpulkan dan menganalisis data tersebut, dan termasuk juga kapan hal tersebut harus dilakukan. Jenis audit program yang digunakan biasanya disesuaikan dengan jenis bisnis terbaru. Program audit adalah serangkaian atau rencana tindakan auditor berisikan pekerjaan apa yang harus diselesaikan, tes audit, dan prosedur apa yang harus diikuti. Siapa saja orangnya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Kemudian audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya, dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence. Dan yang terakhir adalah risiko audit dan materialistis. Dalam PSA nomor 25 diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialistis pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, risiko audit dan materialistis mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan audit bentuk baku. Yang kedua, adanya risiko audit diakui dengan pernyataan dalam penjelasan tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen yang berbunyi sebagai berikut, yaitu karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, bahwa salah saji materialis terdeteksi. Yang ketiga, konsep materialistis mengakui bahwa beberapa hal baik secara individu atau keseluruhan adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Yang keempat, laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.